Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Mas Lia dari BKB 1 IKIP Siliwangi angkatan 2021. Saat ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan penggunaan aplikasi AKPD dari angket yang sudah saya sebar terhadap kurang lebih 30 siswa di LPK Azumi Gakuin Center atau Lembaga Pendidikan Bahasa Jepang. Baik, untuk itu kita mulai saja. Saya share screen untuk datanya terlebih dahulu. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasi AKPD-nya, dari angket yang sudah kita sebar, kemudian kita rangkum udah terformat dalam Excel. Seperti ini. Ya, jadi ini sudah muncul ya. Ini sudah muncul. Mulai dari nama, kemudian kelas, kemudian dari template tersebut kita ada 50 pertanyaan. 50 pertanyaan ini kita sudah terformat di sini semua, di Excel semua. Kemudian di angket ini, dari hasil angket ini, dari 50 pertanyaan ini ada angka 0 sama angka 1. Jadi saya tulis angka 0 itu untuk jawaban tidak, sementara angka 1 ini untuk jawaban iya. Contoh misalkan, pertanyaan yang nomor 1, saya merasa sulit mematuhi tata tertib sekolah. Kemudian siswa ini yang bernama Usep, dia menjawab tidak, maka saya filter di sini menjadi 0 angkanya untuk memudahkan saja. Selanjutnya dari data yang sudah terkumpul dari Excel ini, kita akan masuk ke aplikasi AKPD-nya. Ini aplikasi AKPD-nya seperti ini. Ini tampilan awal dari aplikasi AKPD. Nah, di sini sudah tertulis ada kotak yang harus kita isi ya, kolom-kolom harus kita isi. Salah satunya adalah pemerintah. Kebetulan domisili saya juga di Cianjur. Ini saya masukkan Kabupaten Cianjur. Kemudian Dinas Pendidikan. Nama sekolahnya adalah LPK Azumi Gakuin Center. Alamatnya beralamat di Cipanas Cianjur dan sebagainya. Ini harus kita isi. Di selanjutnya akan kita Untuk selanjutnya kita masuk ke halaman berikutnya, yaitu angket. Nah, di angket ini yang tadi saya sampaikan bahwa angket yang kita sebar terhadap siswa itu ada 50 pertanyaan dan kita sudah ada di sini 50 pertanyaan itu mulai dari ini mewakili 4 bidang. 4 bidang kalau dalam bimbingan dan konseling itu ada 4 bidang, yaitu bidang pribadi, kemudian bidang sosial, bidang belajar, dan terakhir bidang karir. Yang nantinya setelah angket ini kita terima, kita kumpulkan dan kita proses, kita entry di AKPD seperti ini contohnya. Dari Excel tadi kita import ke sini datanya dan akhirnya terimput seperti ini. Ini sudah masuk semua. Untuk bidang pribadi, untuk USEP ini ada berapa, kemudian untuk bidang sosial dan bidang karir dan sebagainya. Nah, adapun di sini untuk presentasinya juga sudah terlihat jumlah per bidangnya. Untuk layanan pribadi totalnya kurang lebih ada 222, kemudian untuk bidang sosial ada 220, kemudian juga ada bidang belajar 260 dan yang terakhir karir ada 107. Nah, di sini untuk USEP sendiri kita ambil contoh salah satunya USEP ya. USEP di sini dari total 50 pertanyaan, tadi angka 1 sampai 50 pertanyaan ini, dia menjawab iyahnya itu ada kurang lebih 33 jawaban iya gitu. Sementara sisanya dia menjawab tidak gitu, Bang. Dan ini paling banyak di bidang belajar. Di bidang belajar USEP lebih banyak menjawab hampir 80% jawaban Asep iya dan dua jawaban itu tidak.
Nah, ini bisa kita lihat yang Usep jawab tidak di bidang belajar di nomor pertanyaan 38. Kita bisa kembali ke angket. Nomor 38 ini pertanyaannya adalah, saya masih sering terbawa arus pergaulan yang kurang baik. Tapi Asep menjawab, mohon maaf, Usep menjawab tidak. Jadi memang artinya dia tidak apa, kalau dalam bimbingan konseling itu dia tidak terbawa sekaba-kaba gitu ya. Mohon maaf. Nah, selanjutnya dari data entry yang sudah masuk ini, nah sini kita jelas ya, ada jenis kelamin juga harus kita isi, laki-laki, perempuan dan sebagainya. Masuk ke profil kelas. Nah, di profil kelas ini ada butir angket kebutuhan peserta didik juga yang harus kita isi. Dan untuk tadi jumlah responden, presentase, kemudian prioritas, ini memang sudah terumus dan ini secara otomatis dari entry data yang tadi ini akan masuk secara otomatis ke sini, ke profil kelas ini. Ada di sini semua. Yang tadi yang saya sampaikan di awal, untuk pribadi ada kurang lebih 222, kemudian sosial, belajar, dan karir. Nah, sementara kalau untuk prioritasnya di sini, ini ada yang sedang, ada yang tinggi, kemudian ada yang rendah. Nah, nantinya ini akan memudahkan kita sebagai calon guru-guru BK melakukan tindakan apa atau layanan seperti apa yang dibutuhkan oleh siswa. Baik itu layanan untuk bidang pribadi, kemudian layanan bidang sosial, atau misalkan ada kesulitan dalam bidang pembelajaran, begitupun untuk bimbingan karir terkhusus untuk mereka kalau di SMA itu untuk kelas 12. Seperti itu, ke depannya akan seperti apa. Nah, untuk mengetahui atau butir angket ini, butir angket kebutuhan peserta didik ini kita ambil dari angket yang tadi. Ini tinggal kita copy paste saja. Kita copy paste, kita masukkan ke profil kelas, kemudian kita paste dan akan muncul seperti ini. Ini mungkin untuk selanjutnya, kalau kita ingin mengetahui mana yang lebih apa namanya, yang lebih kebutuhannya lebih lebih harus diprioritaskan gitu ya. Kita tinggal ini saja di sini. Kita tinggal sort saja. Ini kita blok dulu. Kemudian kita sort filter. Ini ada custom. Selanjutnya yang ingin kita ketahui di kolom E ya. View. Ininya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Seperti ini. Jadi seperti ini. Ya, tapi kita kembalikan saja ke tadi yang awal. Nah, ini sampai sini mudah-mudahan saya sendiri pun insya Allah berusaha untuk memahami, belajar terus, dan banyak hal yang bisa dipelajari dari angket yang sudah kita sebar. Kita bikin Google Form, kemudian kita bikin soal, kurang lebih 50 soal. Selanjutnya siswa nanti apa namanya mengerjakan Google Form tersebut dan kita terima dalam bentuk file Excel, dan hasilnya adalah seperti tadi. Kita hanya tinggal entry-entry saja. Nah, kemudian di sini ada udah eh, lebih ke profil ya. Jadi itu apa namanya yang jawaban iyahnya kayak Usep tadi, laki-laki dia jumlahnya jawaban iyahnya kurang lebih 33. Nah, kalau kita di persentase itu kurang lebih 66,0%. Lanjut ke halaman berikutnya, ada deskripsi kebutuhan AKPD-nya. Nah, nanti tinggal kita isi asesmen kebutuhannya yang tadi itu layanan pribadi. Layanan pribadi itu tadi kan ada, mohon maaf, kita kembali dulu ke sini maksudnya. Layanan pribadi ini ada kurang lebih 16 soal. 16 soal ini berarti nanti kita tinggal kopas saja layanan mana yang termasuk layanan bidang pribadi.
Dari 16 soal ini, misalkan ini saya merasa sulit memenuhi kebutuhan tata tertib, ini termasuk pribadi, terus lupa membuang sampah pada tempatnya, ini kita tinggal ini saja. 16 soal ini contoh saja. Kita coba kopikan ke deskripsi kebutuhan untuk, nah seperti ini. Nah, nanti kita tinggal mencari rumusan kebutuhan. Jadi yang dibutuhkan nanti dari siswa yang bidang layanan pribadi, kemudian yang dibutuhkannya adalah saya merasa sulit menuntut tertib sekolah. Nah, nanti rumusan kebutuhannya seperti apa? Misalkan kita membuat materi yang mengarah kepada disiplinnya anak-anak tentang tata tertib sekolah. Salah satunya seperti itu. Contohnya seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan mulai dari tadi pembuatan Google Form, kemudian kita input dalam bentuk Excel. Nanti kemudian dari Excel itu kita entry ke angket. Kita entry ke angket, selanjutnya dari angket ini kita akan entry ke data ininya. Nanti terlihat iya dan tidaknya. Lanjut ke profil kelas, sama presentasi di sini sedang, prioritas, dan tinggi. Mana yang lebih prioritas yang membutuhkan penanganan lebih cepat gitu ya. Baik itu bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan karir. Nah, kemudian tadi lanjut ke deskripsi kebutuhan AKPD-nya. Ini kita tinggal membuat materi, selanjutnya nanti ada halaman berikutnya tentang kira-kira hal apa yang dibutuhkan untuk mendukung terhadap pelaksanaan untuk menyelesaikan kebutuhan siswa ini. Sekali lagi terima kasih, jauh dari sempurna, tapi ini adalah bentuk pembelajaran buat saya, belajar untuk mengimplementasikan dan mendeskripsikan dari beberapa beberapa teknik non-tes yang saya pelajari, khususnya yang betul-betul akan digunakan nanti dalam bimbingan dan konseling. Pada dosen pengampu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.